Sinar Jaya. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Iya, boleh silakan duduk Bapak. Oke. Ya. Bapak. Pak, boleh disapa dulu. Ini semuanya pada nungguin Bapak di sini. Silakan, boleh disapa dulu Bapak. Selamat malam. Terutama Bapak itu yang sembunyi itu orang yang saya nggak lupa itu. Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang hadir di sini, selamat malam. Saya Rasidin Karyana dari PO Sinar Jaya hari ini tampil di booth Laksana. Selanjutnya mari kita dengarkan apa yang mau disampaikan. Sebelumnya saya boleh dong kita tepuk tangan tuh. Wah, oke. Bapak, ini kayaknya saya baru kali pertama ini ketemu sama Bapak deh, Pak. Iya. Betul ya, Pak ya? Betul. Betul, oke. Nah, ini kan Sinar Jaya ini kan sudah termasuknya legend gitu ya, Pak ya? Ya. Di antara PO-PO bus ini termasuk Sinar Jaya itu yang sudah lama malang melintang di dunia per-PO-an bus ya. Oke. Nah, boleh nggak Pak? Saya ingin dengar ceritanya dulu deh. Cerita dulu awal mula Sinar Jaya berdiri, sejarahnya Sinar Jaya. Oh, mungkin saya menyampaikan yang lebih awal lagi ya. Boleh Pak, silakan, silakan. Jadi dimulai 1960. Oke. Sebelum ada Sinar Jaya itu, perusahaan ini yang dibangun oleh almarhum Bapak Herman Rusli. Bapak Herman Rusli itu adalah orang tuanya Pak Teddy Rusli. Oke. Yang sekarang jadi CEO-nya Sinar Jaya Menggalang. Jadi 1960 itu almarhum Pak Herman Rusli ini usahanya truk, usaha angkutan barang, bahan bangunan, berjalan sampai tahun 1981 dengan saya membangun perusahaan bus kecil-kecilan. Itu bus medium bus. Ya, masih medium bus ya. Itu treknya dekat sekali, hanya dari Cikarang sampai Pulau Gadung. Dulu ada Pulau Gadung, yang sekarang itu Pulau Gebang. Pulau Gebang. Ya, itu hanya berjalan 1 tahun. Setelah itu kami berpikir sepertinya mungkin akan lebih baik kita mencoba berkiprah di angkutan yang lebih besar. Sehingga diharapkan ini bisa bersumbangsi di negara ini, mungkin skopnya nasional. Itu angan-angannya seperti itu. Kami bangun perusahaan otobus dengan bus ya semacam bus-busnya big bus lah, big bus. Waktu itu seatnya itu ada yang sampai 54 seat dengan bus Mitsubishi, ingat saya, Mitsubishi sebanyak itu mula-mula 10 sampai 14. 10 unit? 10 unit sampai 14. Jadi hanya 14 unit itu dengan bus Mitsubishi D115R tipenya. Nah, dalam perjalanan ke depan, mulailah kami mengganti semula bus Mitsubishi, akhirnya menggunakan Hinobus. Jadi sejak 1982 kami menggunakan Hinobus dengan berbagai karoseri. Mungkin
kurang elok ya kalau saya sampaikan karoseri apa yang akhirnya pada 1987 saya ingat sekali mulailah kami kenal dengan yang namanya Pak Iwan. Oke, Bapak Iwan Arman ya. Iwan Arman. Jadi kami datang ke Ungaran. Waktu itu Pak Iwan pun karoserinya itu ya masih biasa-biasa saja. Dengan building yang mungkin tidak wah seperti sekarang. Tidak, masih terlihat sawah-sawah di belakangnya, itu yang saya ingat. Kami mulai memproduk di Laksana itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Mulai tahun 1987. 87. Ya. Jadi mulai 87 sekarang ya Pak ya. Ya. Oke. Karena dari lahir BAS 1982 kami mencoba berbagai macam karoseri yang akhirnya beralih ke Laksana 1987 dengan berbagai tipe karoseri ya. Kalau sekarang kan mungkin ada SR3, saya lupa lah itu macam-macam tipenya, tapi selalu kami menggunakan Laksana karena kami melihat di sana itu saya dengan almarhum Pak Herman, dengan ada kabak tekniknya itu juga Pak Charles sudah almarhum juga, melihat begitu terpukamnya dengan produk Laksana, sistemnya. Saya melihat bagaimana mereka mencetak, membuat dies dan molding dengan menurut kami yang belum pernah kami lihat di tempat karoseri sebelumnya. Oke. Ya, saya lihat itu dinding bas itu ya, dinding bas itu waktu itu Pak Iwan sudah menggunakan dengan sistem yang saya lihat, mohon maaf, dilakukan di Bogor. Padahal Bogor itu dulu terkenal dengan pabrik karoseri dulu. Jadi kesan pertama itu yang amat sangat luar biasa. Kami langsung jatuh cinta dengan Laksana. Langsung jatuh cinta dengan Laksana ya Pak ya. Gara-gara itu ya Pak ya. Sampai hari ini sudah beberapa bus diproduksi. Malah sebelum kami ke sini saya tanya, rata-rata produk Laksana yang memproduk bus Sinarja itu, menurut ada di tempat kami itu ada kepala bagian bagian bodi ya, kabak bodi lah, Pak Asep itu, Pak Asep. Dia bilang rata-rata 1 tahun Sinarjaya diproduksi oleh Laksana itu average 84,4 unit dalam 1 tahun. Average. Jadi ya lumayan. Dan kami mungkin kalau mungkin saya tidak salah ya, banyak para YouTuber itu mengatakan bahwa Sinarjaya ini satu perusahaan bus yang besar. Ya itu Memang besar Pak. alhamdulillah lah. Dianggap besar. Boleh tepuk tangan dong. Memang besar Pak, bukan dianggap besar. Karena gini, niat kami itu waktu membangun bus Sinarjaya dengan Pak Herman Rusdi itu, bagaimana kita bisa membantu warga negara Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa, dengan angkutan yang murah dan terjangkau. Itu polanya ke situ. Jadi sudah seperti lambangnya Sinarjaya ini. Lambangnya Sinarjaya kan pelangi 8 warna itu.
artinya dengan beberapa warna diikat dalam satu ikatan, membayangkan inilah Sinar Jaya sudah seperti Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Berwarna-warna tapi menjadi satu ikatan. Betul, berwarna-warna tapi menjadi satu. Satu ikatan, ya. Oke, baik. Kami menjual harga-harga itu yang terjangkau. Terjangkau. Oke. Resepnya apa sih Pak? Bisa sampai sekarang ini? Ya, eksis. Ya, tetap eksis. Nah, pasti beberapa orang membantu kami. Ada yang namanya Mas Eko Yulianto itu, marketing kami itu, dan beberapa kepala bagian lain itu selalu bagaimana kami berpikir menciptakan harga yang terjangkau, Oke. murah tapi tidak murahan. Murah tapi tidak murah. Tidak murahan. Jadi katakanlah ada perusahaan bus, mohon maaf dengan karoseri premium, bahasanya karoseri Scania atau karoseri Volvo, tapi toh mereka juga karoserinya buat dilaksana. Apa bedanya? Misalnya kami juga pakai Hino, juga ada Hino RM 280. Kadang-kadang kami juga pakai Mercedes, itu juga dengan karoseri yang sana. Jadi dengan karoseri yang mungkin seperti itu, kami bisa melayani penumpang sehingga bisa menjual dengan harga yang terjangkau itu. Kami berharap semua penduduk Pulau Jawa, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai ke Sumatera, sudah sampai ke Pulau Madura, bisa menikmati naik bus Sinar Jaya ini dengan harga yang murah. Harga terjangkau. Harga yang murah dan Tapi terjangkau. kualitas terjaga. Kualitas tidak kualitas abal-abal. Betul. Oke. Luar biasa ya Pak ya. Ya. Sampai dengan saat ini sudah ada berapa unit Bapak? Nah, kalau saya ditanya sudah berapa unit, saya harus lihat catatan. Waduh, ini sangat banyaknya nih. Tapi kalau mungkin saya tidak boleh berbicara yang agak sombong ya, tidak boleh saya takabur. Izinnya saja di Sinar Jaya itu hampir 1.000 izinnya. Wow. Jadi kalau kendaraan kan harus ada cadangannya. Yang tahu persis data itu Mas Eko Yulianto. Nah, itu marketing amat sangat tahu. Coba kalau Bapak Eko Yulianto. Ada berapa Pak? Ada berapa unitnya? Di atas 1.000 loh. Coba apakah luar biasa? Di atas 1.000. Pak itu bukan sombong loh Pak, itu kenyataan loh Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Tapi memang Sinar Jaya luar biasa sekali ya Pak. Kalau tidak luar biasa tidak akan punya unit sampai sebanyak Iya, ini. iya. Ya Pak ya, pastinya dengan banyak dukungan dari tim pastinya yang luar biasa ya Pak. Betul. Oke, dan Pak saya mau tanya dong. Ini kan sudah dari tahun 87. Ya, Jadi benar ya? betul. Dari tahun 87, berarti sudah berapa tahun nih kira-kira Pak? Berarti Hampir 13 36 tahun. 36 tahun loh Pak, Betul. luar biasa loh Ya, Pak. 36 tahun. Terus itu kan dalam hampir dalam kurun waktu 36 tahun itu kan pasti selalu ada gebrakan baru gitu kan Pak. Ya. Tahun 2024 ini kira-kira Sinar Jaya mau apa lagi yang ingin dicapai? Oh, ya mungkin sama-sama kita tahu ya, Sinar Jaya ini mungkin boleh dibilang ya menciptakan contohnya street class. Oke. Itu idenya Pak Teddy Rusli itu. Ketika pergi ke Vietnam, dia melihat orang sana menggunakan bus dan dijadikan seperti street class di Laksana.
Nah, kami produk itu, dan juga kami juga menciptakan seperti bus transporter itu. Oke, Dengan bagasi yang besar. Nah, untuk tahun 2024 ini saya pikir inovasi kami ini sudah diambil oleh Laksana. Jadi Laksana yang menciptakan, ya kami ngikuti saja apa yang diproduk Laksana, sebab sekarang ini dengan banyaknya kompetitor karoseri ya. Jadi tipe-tipe baru ini saya pikir yang bisa berinovasi itu ya para ahli-ahli desain di karoseri sendiri. Kalau kami pernah lihat di luar negeri, itu yang kami tiru. Kalau untuk menciptakan ya itu mungkin lebih tepat dilaksanakan sendiri. Berarti 2024 pasti akan ada gebrakan baru ya Pak? Pasti. Tinggal ditunggu aja ya Pak ya? Apa yang di produk Laksana ya kita ngikuti. Oke. Kita ngikuti. Tapi ada Sweet Class. Ini sudah operasi ya. Sweet Class dengan harga yang amat sangat terjangkau. Sekelas tapi dengan harga yang Sangat terjangkau. Ya. Oke. Itu Sweet Class itu komposisinya satu di kiri, dua di kanan. Kalau dulu kan satu di kiri, satu di kanan. Kami mendesain satu di kiri dan dua di kanan. Nah itu tipenya Sweet Class apa itu? Oh ya, itu mungkin Mas Eko lebih apa? Kita kebanyakan soalnya Pak ya. Itu bagiannya, biarlah bagian dia. Oke, baik. Nah Pak, ini kan saya juga dengar deh Sinar Jaya ini tuh aktif sekali gitu ya Pak ya, ikut penyediaan layanan transportasi yang diprogramkan oleh Kementerian Perhubungan dan BPTJ ya Pak ya. Boleh diceritain nggak Pak tentang ini Pak? Apa itu? Tentang partisipasinya Sinar Jaya sendiri ini kan memberikan menyediakan layanan transportasi yang diprogramkan dari Kementerian Perhubungan ceritanya. Ya, jadi kami itu sebetulnya ya dari awalnya itu ketika pemerintah memberikan dulu pemerintah itu mengatur harga kilometer per orang dulu, sekarang enggak lagi. Oke. Nah, ketika pemerintah pun menerbitkan itu, kami mengikuti itu. Nah, sehingga artinya kami adalah perusahaan operator bus yang taat dengan pemerintah. Contohnya, ini mengikuti program pemerintah, kami juga berpartisipasi dengan membuka Maminasata itu di Makassar, di Makassar dengan 87 unit. Itu pun dibuatnya di Laksana. Wow. Dan kami pun juga sudah berpartisipasi di Kalimantan. Nah, itu ibu kota yang baru IKN. Oke. Nah, itu ada 7 unit medium bus, karusnya ini turista ya, dan itu sudah beroperasi di sana. Itu juga mendukung program pemerintah untuk persiapan insya Allah pembangunan ibu kota yang baru. Oke. Ya. Mungkin kalau yang lain-lain saya pikir apapun kalau pemerintah mengharapkan kami berpartisipasi, sudah barang tentu kami akan sanggup dan siap membantu. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan dong.